Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan la yazalu da limal i'tibal subhanahu bada'ana bizamili ma'arifihi qabla ad-dara'ati ilaihi wal iftihal wa syukran lahu ta'ala ala azimil fadli. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tunji qa'ilaha minan nari wa tulhiquhul bil afrar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi basyaqat dawhatu risalatihi wasta'sadat riyadul nubuwati. Allahumma basalli wa sallim ala sayyidina Mustafa wal mustaba min khalqihi al-muhtada bitariqatih sayyidina Muhammadin abdillahi wa ala alihi wa ashabihil kiramil afrar wattabi'inal akhrar ahyar. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pertama dan utama sekali, marilah dalam kesempatan yang berbahagia ini kita memanjatkan rasa syukur serta puji dan tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, karena atas karunia limpahan rahmat, hidayah serta inayah Allah, kita pada siang yang berbahagia ini masih bisa berhadir di dalam masjid yang kita cintai ini dalam rangka memenuhi undangan Allah, yakni mendirikan salat Jumat secara berjamaah dan sekaligus mendengarkan khutbah Jumat yang insya Allah apabila dengan seksama dan cermat menghayati mendengarkan khutbah Jumat yang disampaikan oleh sang khatib, insya Allah akan bermanfaat dan menjadi ilmu yang berguna untuk akhirat. Selawat berangkai salam mari kita sampaikan ke pangkuan rohaniah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ahli dan sahabat beliau. Dan selawat salam senantiasa juga kita sampaikan kepada para ulama mutaqadimin dan ulama mutahirin yang muktabar keduanya. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, seyogianya dengan melalui mimbar khutbah ini kami juga tidak pernah bosan dan tidak pernah merasa jenuh untuk mengajak seluruh para jamaah sekalian, dan khususnya terlebih diri saya pribadi, untuk selalu senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dalam arti takwa yang sebenar-benar takwa, mengerjakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah, yang insya Allah dengan jalan takwalah kita sebagai manusia yang menghambakan diri kepada Allah bisa merasakan kebahagiaan baik dunia maupun akhirat kelak. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-haya'u su'batun minal iman." Yang artinya malu itu sebahagian daripada iman. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, oleh sebab itu
sebagai landasan daripada hadis ini atau tema khutbah kali ini, kami ambil kesimpulan sebagai dasar, yaitu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami menyampaikan khutbah yang berjudul malu sebahagian daripada iman. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, pengertian malu menurut bahasa ialah perubahan dan peralihan manusia karena takut atau khawatir terhadap sesuatu perbuatan yang menyebabkan tercelanya orang lain bagi dirinya. Namun menurut syara, yang disebut dengan malu adalah perangai atau perbuatan yang membangkitkan seseorang untuk menjauhi perbuatan-perbuatan buruk dan mencegah dirinya dari berbuat lengah dari hak pemiliknya. Malu itu meskipun sudah merupakan naluri manusia, namun dalam menggunakannya memerlukan kepada usaha, ilmu pengetahuan, dan tidak terlepas dengan niat. Oleh karena itu, malu adalah sebahagian daripada iman. Disebabkan orang yang punya sifat malu tidak melakukan kemaksiatan dosa-dosa lain karena hasil kekangan daripada sifat malunya. Dengan demikian, maka malu itu menjadi sebahagian daripada iman yang dapat mengekang dirinya dari perbuatan-perbuatan maksiat, walaupun maksiat kecil. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, Islam telah mengingatkan kepada umatnya agar memperhatikan rasa malu atau sifat malu, karena rasa malu ini dapat meningkatkan akhlak seseorang menjadi tinggi. Dan keistimewaan Islam ialah menjadikan rasa malu merupakan bagian daripada iman, serta menjadikan akhlak mulia sebagai keistimewaan yang menonjol di dalam agama Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli dinin khuluqan wa khuluqul islamil haya'." Yang maknanya sesungguhnya semua agama itu mempunyai akhlak, dan akhlak Islam itu perangainya malu. Hadis riwayat Imam Malik. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, orang yang mempunyai rasa malu senantiasa dapat menahan diri dari perbuatan yang mengganggu manusia dan tidak mau menuturkan kata-kata yang keji, hina, dan buruk. Malu ini termasuk dalam golongan kemampuan akhlak dan kegemaran kepada sebutan baik. Orang yang tidak mempunyai sifat malu tentunya rendah akhlaknya dan tidak sanggup mengekang hawa nafsu. Tidak dapat diragukan lagi bahwa seseorang yang telah lengkap pada dirinya sifat arti malu, sempurnalah padanya segala sebab kebajikan, dan hilanglah daripadanya segala sebab kejahatan, dan terkenallah ia di antara lingkungan masyarakat dengan keutamaan yang disebut-sebut orang dengan keindahan dan keelokan dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang tinggi perangainya, paling mulia akhlaknya, paling tinggi ketaatannya kepada perintah-perintah Allah dan segala tugas kewajiban kemasyarakatannya, dan selalu menahan diri dari segala tugas kewajiban menahan diri dari segala larangan Allah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asaddu haya'u minal asra'i bin khisriha wa ijara'a say'an yakrahuhu
arabnahu fi wajhi, yang artinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih pemalu dari gadis dalam pingitan, dan bila terjadi sesuatu yang tidak disukainya, kami dapat mengenal dari wajahnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Begitulah penjelasan hadis ini, bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat pemalu sehingga diumpamakan seorang gadis dalam kamar atau dalam pingitan yang sudah tidak dikhawatirkan lagi fitnahnya, beliau merasa malu apabila si gadis berada di luar kamar. Terlebih lagi ia berada di jalan, berkeliaran di waktu malam dengan kesendirian. Memang perasaan malu sangat berpengaruh terhadap pribadi seseorang di dalam menghindari perbuatan-perbuatan maksiat sebagai suatu pelanggaran. Maka banyak atau sedikit pun di dalam melakukan pelanggaran adalah tergantung pula dengan pemalunya seseorang. Oleh karena itu, sifat malu wajib diterapkan oleh setiap mukmin di mana dan dengan siapa dia berada. Salah satu contoh di dalam lingkungan keluarga, kebiasaan yang tidak baik yang biasa terjadi, janganlah dengan seenaknya kita seorang bapak di dalam rumah mengenakan pakaian terbuka aurat atau celana pendek. Apalagi di dalam rumah tangga tersebut ada anak gadis atau anak perempuan kita. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Sifat malu ini ada terbagi atas 3. Yang pertama, malu kepada diri sendiri. Yang kedua, malu kepada orang lain. Dan yang ketiga adalah malu kepada Allah. 3 macam malu ini merupakan sendi kebaikan dan pokok dasar yang utama. Sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, al-haya'u khairun kulluhu, yang artinya mempunyai rasa malu seluruhnya menjadi baik. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, baiklah malu kepada diri sendiri. Orang merasa malu kepada diri sendiri karena melihat dirinya sangat sedikit amal ibadahnya dan ketaatannya kepada Allah, kepada umat dan kepada masyarakat dibandingkan orang lain. Kemudian menyesal dan malu kepada diri sendiri. Rasa malunya mendorong untuk meningkatkan amal ibadah dan pengabdiannya kepada Allah dan kepada umat. Melihat orang alim dan maju, kemudian timbul rasa malu kepada diri sendiri dan menyesal tidak menyempatkan atau mempergunakan waktu yang cukup telah diberikan oleh Allah semasa hidup. Yang kedua, malu kepada orang lain atau kepada manusia. Orang merasa malu kepada manusia, tidak kepada dirinya sendiri, berarti merendahkan diri, tidak menghargai dirinya sendiri. Apabila seseorang malu kepada manusia, tertahan juga dirinya dari mengerjakan kejahatan, maka walaupun ia tidak memperoleh pahala yang sempurna lantaran malunya itu bukan kepada Allah, namun dapat juga diharapkan kebaikan untuknya dari Allah karena terpeliharanya dari kejahatan, walaupun karena malu kepada orang lain atau kepada manusia. Malu kepada Allah, malu itu menimbulkan kesan-kesan yang baik. Apabila seorang malu kepada Allah, berbahagialah hidupnya. Karena orang yang malu kepada Allah tiada berani mengerjakan kesalahan, tiada berani meninggalkan kewajiban selama ia mempercayai bahwa Allah senantiasa memperhatikan dirinya.
Apabila direnungkan isi hadis yang menyatakan bahwa malu sebahagian daripada iman, nyatalah pribadi yang mempunyai sifat malu dalam arti yang benar sangat berpautan dengan iman. Namun apabila rasa malu itu telah hilang, seperti hilangnya warna hijau pada buah yang segar karena sudah masak atau matang, tanda buah itu akan dimakan orang. Dan lenyaplah warna hijau itu bersama-sama lenyapnya buah itu sendiri. Justru itu dikatakan dalam sebuah hadis, iza lam tastahi fasna ma syi'ta, yang artinya apabila engkau tidak merasa malu lagi, maka perbuatlah apa yang engkau kehendaki. Masyarakat muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi melalui mimbar khutbah ini kami mengajak segenap para jamaah sekalian untuk memperhatikan pendidikan akhlak kepada anak cucu kita, juga perbaikan tingkah laku terhadap diri kita masing-masing, sehingga terwujudlah iman yang sempurna. Sebab dengan iman yang sempurna itu tumbuhlah sifat malu terhadap Allah manakala kita melakukan amal atau perbuatan yang dilarang atau perbuatan maksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila mereka disebutkan nama Allah, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambahlah iman mereka, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ayat ini menunjukkan bahwa seseorang mukmin akan merasa malu apabila membandingkan kedudukan dirinya dengan Sang Maha Pencipta. Apalagi kalau ia berbuat sesuatu yang menentang keagungan Allah. Lebih dari itu, ia akan mengembalikan segala urusannya dalam kehidupannya hanya kepada Allah. Masyarakat muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kesimpulannya bisa kita ambil bahwa kategori malu itu sebagaimana yang telah kami sampaikan tadi, bahwa ada 3 tingkatan. Malu kepada diri sendiri, malu kepada orang lain atau kepada manusia, dan malu kepada Allah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, tentunya kita berharap dan memohon kepada Allah, semoga kita yang berhadir di dalam masjid ini khususnya selalu ditanamkan dan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tertancaplah selalu di hati sanubari kita sifat malu tersebut, apalagi malu kepada Allah. Tentunya sebagaimana kami katakan di awal tadi, untuk mendapatkan rasa malu itu tidaklah mudah. Dengan mempelajari, dengan niat dan mendengarkan berbagai macam ilmu-ilmu pengetahuan, terlebih khusus untuk menanamkan sifat malu di dalam hati, harus mengetahui bahwa kita selalu diawasi, dilihat
didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita mengetahui bahwa Allah mengawasi, mendengar dan melihat kita? Tentunya dengan mempelajari sifat-sifat Allah. Karena barang siapa yang tidak mempelajari dan tidak tahu dengan sifat-sifat Allah, maka hukumnya berdosa. Karena hukum wajib hukumnya mengetahui sifat Allah yang 20. Apabila ada pengetahuan tentang ini, insya Allah, karena dia yakin bahwa dirinya sebagaimana Basyirnya Allah, Syami'nya Allah. Allah selalu mendengar, Allah selalu melihat apapun dia kerjakan, dimanapun dia berada, sekalipun di dalam benteng yang kokoh. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan khutbah ini bermanfaat dan sebuah motivasi bagi kita semua, terlebih khusus bagi kami sendiri, karena kami adalah orang yang penuh dengan maksiat dan selalu belajar dan belajar. Sekali lagi harapan kita mohon dengan kerendahan hati di dalam hati sanubari kita yang paling dalam, semoga Allah selalu melimpahkan rahmat, hidayah dan taufiknya kepada kita yang berhadir di sini, dan selalu ditancapkan oleh Allah di dalam hati kita sifat malu, agar terjaga kita dari perbuatan tercela atau perbuatan maksiat. Sekalipun perbuatan maksiat itu sangat lumrah dalam pandangan kita, padahal itu perbuatan salah. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi arsala bil huda wa dinil haqq liyudhi'a dini kullihi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi asma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatan syamil alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li syairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim.